Lalu orang berkata, Pak, itu kan di ruang suci. Bolehkah kami masuk lebih dalam? Saya berkata, silahkan. Anda masuk lebih dalam. Apa yang Anda lihat? Tabutnya sudah tidak ada. Imam besarnya membusuk di dalam. Mati sudah lama. Nggak ada orang narik. Kenapa? Yang di luar lagi berantem. Nggak sempat ngurus yang mati. Makanya kalau orang masuk lebih dalam, sampai di ujung teriak. Kayak Home Alone. Keluar. Ngerti? Ayo. Kalau kita bisa ngerti hati Tuhan ya saudara. Cara kita beribadah mestinya lain. Sikap hati kita untuk ketemu Tuhan mestinya lain. Saya nggak tahu apakah kita mengenal Tuhan yang berbeda. Ya. Saya rasa tidak. Tapi yang saya kenal itu maha baik, saudara. Maha baik. Saya bukan menentang orang yang mengajari Anda untuk mengklaim atau yang membuat pengakuan, aku punya rumah baru, whatever lah, apapun. Saya juga nggak menentang orang ngajari Anda minta terus, minta terus. It's fine. Tapi kalau saya ngalami, hampir nggak pernah minta. Ada yang cuma batin loh saudara. Itu aja. Itu pun sudah gembanya kuat di atas. Kalau Anda hatimu benar di hadapan Tuhan, tidak akan Dia telantarkan kita. Amin. Mari buka Mazmur 122. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tadi sore saya pikir Tuhan mau rubah message saya. Tapi ketika tadi saya naik, Tuhan berkata, tidak, itu untuk yang minggu depan. Alright, lebih memudahkan buat saya untuk minggu depan, saya tahu apa yang harus saya sampaikan. Pak Yos tanya dengan saya, berubah Pak? Kelihatannya. Saya sedang mencoba meraba. Tapi Tuhan berkata, nah, sampaiin yang sama. Mazmur 122, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Saudara bayangin ya, Alkitab berkata dia bersuka cita ketika orang berkata, ayo ke rumah Tuhan. Go deeper. Ya, luar biasa. Apa yang dia lihat saudara? Terusin, ayat 3. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Perhatikan kata bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah perhatikan saudara. Kenapa ada kata bersambung rapat? Ternyata kota Yerusalem itu terdiri dari 3 bukit yang memang bersambung. Dan 3 bukit ini punya nama yang masing-masing punya arti. Dan arti itu punya pengertian rohani buat kita. Makanya banyak hamba Tuhan termasuk Beri ini berkata, tidak ada hal yang meaningless dan tanpa arti dalam Alkitab. Semua itu ada artinya. Nah 3 bukit itu punya ketinggian yang berbeda-beda. Dan ketiganya menunjukkan akan suatu situasi rohani, level rohani yang berbeda pula. Gunung yang pertama namanya Gunung Ofel. Gunung kedua namanya Gunung Moria. Dan gunung ketiga namanya Gunung Sion. 3 gunung ini ada di kota Yerusalem. Dan 3 nama ini punya 3 pengertian yang berbeda. Gunung Ofel, O-F-E-L, Ofel, itu artinya activity, kegiatan. Selalu di situ orang berhenti sebetulnya.
Dan banyak orang Kristen hanya berhenti di ovel karena mereka senang dengan kegiatan. Begitu masuk pertama, kegiatan. Bagus. Tapi kalau kegiatan itu isinya sacrifice, akan luar biasa. Cuman kalau kegiatannya itu kegiatan yang untuk Anda bisa mengambil sesuatu, itu yang menimbulkan kerusakan. Kegiatan yang sudah mulai di dalamnya ada ego kita. Kecenderungan untuk mengambil sesuatu, itu meng-create masalah. Dan banyak orang Kristen salah pengertian. Mereka berpikir Gunung Eiffel merupakan tujuan mereka. Mereka berkata Gunung Eiffel merupakan tujuan akhir mereka. Jadi orang kalau tidak punya kegiatan, itu sama dengan berdosa di depan Tuhan. Berapa banyak gereja orang Kristen yang hanya ribut cari kegiatan di dalam gereja. Salah. Gak sedikit orang datang ke saya berkata, Pak, saya ingin terlibat Pak di dalam pelayanan. Oh, saya berkata welcome. Dan yang paling dibutuhkan adalah yang mau keluar memberitakan jiwa kepada mereka yang belum kenal Yesus. Bawa ke rumah Tuhan supaya diselamatkan. Wah, ya itu oke lah Pak, tapi bukan itu maksudnya. Nah, apa maksudnya? Di dalam gereja Pak. Apa bedanya? Ya saya kan ingin menyenangkan hati Tuhan luarnya. Dalamnya berkata, jelas beda Pak. Di dalam kan bisa pakai dasi. Ada pinnya Obed Edom. Right? Kalau bisa nyanyi di sini Pak, rasanya kita sudah agak kayak selebritis. Ya. Kamera menyorot ke kami Pak. Hidup cuman sekali, diabadikan berkali-kali. Lumayan. Kalau bisa main Pak di sini. Enak Pak. Bisa begini. Halo. Cepat dapat jodoh loh Pak kalau di sini. Fansnya banyak ini, penggemar. Kalau bisa di radio Pak. Loh, kenapa ingin di radio? Terinspirasi lagunya Gombloh dulu loh Pak, di radio. Kan lumayan Pak. Suaraku terdengar kemana-mana. Atau minimal, bukan minimal, kalau lebih baik Pak, saya kan bisa soprano. Sambil getar loh Pak, gitu bisa Pak. Singer deh Pak, singer. Enggak, kita butuh kor banyak di situ. Wah, nggak enak Pak. Yang sini, kalau sini lebih bagus. Nyanyi. Ya udah, sini sama sini. Oh jangan Pak, sini letnan, itu baru sersan. Saya pindah situ malu Pak. Harga diri saya di mana? Saya kan orang pilihan. Dengan urapan Tuhan di atas saya. Kalau bisa song leader dong. Masa Hasto terus? Kita dengan Hasto kira-kira ya 2 tingkat lebih baik. Dengan Edo Kodologit ya mirip-mirip lah. Kalau cuma Hasto kita berani. Hanya kesempatan tidak ada. Kesempitan yang banyak. Kenapa? Itu persoalan. Saya berkata, nah, ya gereja ada sih. Apa Pak? Ya kita butuh volunteer itu. Kamar mandi WC seringkali kotor ya. Orang nyiram itu nggak bersih. Maukah ibu menungguin di situ? Kebaktian pagi ikut kebaktian. Kalau sore jaga di situ. Orang habis keluar dari WC diperiksa. Oh kotor, nyiram. Bapak menghina saya. Tidak menghargai urapan di atas saya. Berapa nabi sudah bernubuat tentang saya. Oh hanya di situ. Apa yang dicari orang sebenarnya? Sanjungan orang. Nah, itu aktivitas. Kalau nggak kepake,
Ini gereja sudah tidak rohani. Tidak tahu akan apa yang di dalamku luar biasa. Pemimpinnya sudah buta dan tuli, tidak bisa mendengar dan melihat Allah berbicara. Bagaimana orang setingkat Nabi Elia begini digusur dari jabatannya. Mabok saudara, katakan begini. Tapi itu kenyataan di mana-mana. Activity. Dan Tuhan berkata, aku tidak mau kamu berhenti di situ. Ingat ketika Yesus dibaptis dari sungai Yordan. Begitu dari baptis, langit terbuka, Bapak berkata, setelah burung merpati turun, Roh Kudus turun. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus belum khotbah, belum mengajar orang, belum nyembuhin orang, belum bangkitkan orang mati, belum mengusir setan, belum mati buat kita. Bapak sudah berkata, kepadanya aku berkenan. Perkenan Tuhan tidak bisa disamakan dengan aktivitas luar kita. Dia lihat yang di dalam. Kalau yang di luar merupakan obsesi kita, saya pikir kita buat kesalahan dan pengertian yang gawat sekali. Tuhan mau kita melayani, tapi Dia mau manusia batinnya kita benar di hadapannya. Kalau orang masuk dalam gereja, mestinya orang lihat orang korban, sacrifice. Bukan penjara-penjara. Menyedihkan. Ini kenyataan yang menyedihkan sekali. Kalau Anda bisa ke Gunung Ophel, saya berkata jangan berhenti di situ. Naik lagi. Anda ketemu dengan Gunung Moria. Nama Moria artinya vision of Jehovah. Visi penglihatan akan Allah Yehova. Di Gunung Moria ada perkara besar terjadi. Apa itu? Ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak, anak perjanjiannya. Dan di sini bagian yang saya berkata, banyak orang yang rontok di sini. Anda harus mengerti bahwa Allah itu selalu menguji hati kita. Apakah kita lebih cinta Tuhan atau lebih cinta janjinya? Apakah kita lebih cinta Tuhan atau lebih cinta pemberiannya? Apakah kita lebih cinta Tuhan atau cinta sumpahnya? Ishak itu dijanjikan Tuhan. Anak perjanjian dari mulut Allah. Tuhan berkata, aku beri kamu keturunan. Lahir pada masa tua mereka. Tapi mulut Allah sendiri yang berkata, korbankan dia bagiku. Dan Abraham tidak main-main. Dia bilang, baik, saya korbankan. Ada waktunya Anda akan mengalami titik ini, saudara. Di mana Allah berkata, yang aku janjikan dalam hidupmu, aku ambil. Dan Anda akan ditanya, reaksimu apa? Engkau boleh terima visi luar biasa. Satu hari kau dibawa dalam keadaan di mana engkau berkata, ternyata Tuhan tidak ingin menepati janjinya. Bisa nggak? Bisa. Dia selalu tepat janji, Pak. Ya, betul. Tapi ada kalanya ketika ujian datang, Anda akan kaget karena berkata, loh, dia kok ingkar janji. Sepertinya begitu. Tapi itu untuk menguji yang di dalam itu siapa. Apakah engkau cinta pekerjaannya atau cinta dia? Apakah engkau cinta urapannya atau cinta dia? Itu berbeda, saudara. Saya pernah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Dan ini kalau Anda alami nanti, kondisi manusia rohmu seperti apa akan keluar seperti itu. Dan tidak bisa saudara reka-reka di depan, tidak bisa. Satu hari, saya pernah cerita dengan saudara. Kami berdua pergi dengan Pak Yusak ke Amerika, tahun 98, setelah kerusuhan. Terbang ke Amerika, di jalan itu 20 jam lebih. Dikerocok itu telinga saya terus.
Kamu harus nyampe lo garis akhirku. Kamu harus nyampe. Hamba-hamba Tuhan yang tidak nyampe banyak. Yang nyampe cuma sedikit. Kamu harus nyampe. Hamba-hamba Tuhan cuma 10% yang nyampe. Yang lain gugur di tengah jalan. Kamu harus nyampe lo garis akhir. Harus tiba nyampe lo. Saya bilang, lah Pak Yusak gimana? Loh kalau aku sudah dijamin Tuhan, aku mesti nyampe. Dalam hati saya bilang curang. Orang sudah dijamin ngomongi saya, enak ngomongi, nyampe. Lah aku ini gak dijamin ngomongi nyampe. Tapi terus, ini kan orang tua. Hampir gak tidur. Kalau sudah kesel tidur. Bangun, dia lagi baca Alkitab. Atau berdoa. Terus 20 jam lebih. Kalau begitu bangun ngomong sedikit, nyampe lo kamu. Nah, ngomong lain lah. Terus saya bilang, lah kalau nggak nyampe, kan tetap ke surga toh? Ya ke surga. Tapi yang pasak hatimu dengan Tuhan hanya segitu toh. Iya. Tapi itu dimasukin terus. Sampai di Amerika, yang jemput sok tahu. Saya diberitahu sama Pak Adi, pakai nama Pak Petrus Agung atau Yusak Cipto. Oh saya ngerti Petrus Agung, saya jemput. Lupa bahwa kita diubah from glory to glory. Yang tidak berubah cuma Yesus. Saya datang bertiga, dia begini. Sejam lebih saudara. Saya telepon Pak Adi, yang jemput siapa? Ada kok. Mana? Ya saya cariin ya telepon. Sampai Pak Yusak sudah kelaparan, akhirnya terpaksa, walaupun tidak bisa bahasa Inggris, cari makan itu tetap bisa ngomong saudara. Beli hamburger. Loh Pak Yusak, kok bisa ngomong Inggris? Loh gampang toh, tunjuk gini, kasih duitnya, minta susu mana. Itu. Oh gitu iya. Terus thank you iso aku. Inggris ngeleh, saya bilang ngeleh bisa. Nah istri saya Inggris blonjo, saudara. Blonjo itu pinter, nggak perlu suami. Kalau yang lain dia perlu suami, kalau sudah shopping itu sudah nggak perlu suami. Lebih tidak ada suami, lebih enak, lebih gesit. Saya belum punya karunia shopping. Dikit-dikit lah. Kalau ada punya maunya, kalau enggak saya nggak suka. Udah, baru kami ngobrol, cekakaan ngomong bahasa Jawa, dia noleh. Pak Petrus ya, dari dulu saya Pak Petrus. Loh saya sejam Pak, iya saya sejam seperempat lah nunggu kamu. Loh saya pikir Bapak, kok berubah Pak lo? Orang berubah dong, from glory to glory. Desain. Saya ingat di rumah Pak Adi. Malam yang sama, saya mengalami pengalaman rohani. Saya sudah ceritain bolak-balik ke saudara. Saya ketemu Yesus malam itu. Dia berdiri. Saya kayak orang sudah mati, saudara. Datang, Yesus. Langsung saya mau tersungkur. Ketemu Tuhan kan senang, saudara. Mau tersungkur, masa, halo, gitu kan kayaknya. Tersungkur. Iya kan, tersungkur. Buang muka. Dia buang muka. Tiba-tiba ditunjukkan ke saya, apa saudara? Lihat akan the perfection of God. Kesempurnaan Tuhan. Saya gak bisa ceritain saudara. Sempurna. Bawahnya, kacaunya hidup saya. Bongkar semua. Berapa banyak kesempatan saya buang. Hidup seenaknya, ngomong seenaknya, mikir seenaknya, maunya sendiri. Bongkar semua. Sadar saya, wah gak nyampe. Karepku dewinya. Dia tunjukkan, lihat semua kesempatan begitu lebar aku beri. Saya bilang, benar Tuhan. Tapi aku buang semua. Karena aku memburu keinginanku sendiri. Walaupun aku dihamba. Karena saya nangis di depan Tuhan. Yang saya minta adalah, Tuhan, aku tidak layak hidup bersama dengan Engkau. Biar aku ke neraka saja Tuhan. Untung dia gak bilang, silahkan mati saya. Serius, serius. Dia gak ngomong, saya bangun. Wih,
keringat dingin semua. Beneran nanti ketemu Tuhan. Harus ditunjukin gitu. Makanya dalam pengadilan nggak ada tuh. Maaf Tuhan, ribut. Ada. Kalau Anda tukar ambil tonggo mungkin nggak ada. Terus pokoknya aku buat hubungan terus. Nggak ada. Dengan pendeta bisa pokoknya semua itu nggak bisa. Tunjukkan gitu, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Mau bantah-bantahlah. Nggak bisa ngomong. Ini salah, itu salah, ini nggak ada. Semua dikembalikan ke sini. Saya keringat dingin semua. Saya bilang, waduh repot. Ini kalau jadi kenyataan, wah repot. Saya berlutut. Masuk kamar mandi juga. Saya berlutut di kamar mandi. Kira-kira jam 3, setengah 3 gitu. Sembayangkan. Itu untuk pertama kali itu saya ngomong gini. Paksa aku Tuhan. Dulu Pak Yusak kan ngomong, gue minta dipaksa. Saya bilang gak mau. Saya dengan Tuhan gak usah paksa-paksaan Pak Yusak. Kita duduk santai, minum kopi, ya toh. Tawar-menawar aja. Tuhan, harganya berapa? Aku harganya segini. Turun dikit dah, aku naik dikit. Ya gitu. Tawar-menawar, damai, salaman, jalan. Enak. Maksa-maksa jangan. Lorok kabeh, saya bilang. Aku kan bodoh. Gak tekan gue. Pokoknya aku gak mau dipaksa-paksa. Detik itu saudara, keluar sendiri. Paksa aku. Dan Tuhan itu jawabnya cepat sekali saudara. Di Amerika ya, terus terang, saya gak punya nyali untuk khotbah. Tanya istri saya. Saya bilang, wah kebanting. Saya ini sudah kumpul dengan banyak hamba Tuhan ya, yang sering datang ke gereja ini. Saya ngobrol sama mereka, berdiri dengan mereka, gak rasa apa-apa. Dengan satu ini kebanting. Minder. Saya bilang, waduh gak berani khotbah. Saya bilang, suara apa-apa ngomong weh. Wah, so kebanting. Pulang, dia tak suruh ke Brasil. Wah tuh, melik-melik saudara. Sendirian, koper hilang sekalian. Aku ini kurang ajar, bilang orang tua. Lu kok enak kan cari aku? Enggak. Lah kalian mau kemana? Pulang. Waduh. Jauh Brasil itu seperti ke Indonesia. Saudara. Setengah dunia lagi. Hilang kopernya. Bahasa Inggris gak bisa. Bahasa Portugis tidak bisa. Cuma gini. Bayangin. Itu yang wong tua ya pernah saya ini. Ya bukan niatnya gitu. Ternyata dia pulang ngomong apa? Ternyata aku ini cuma sampai waktu hari pulang tak telepon Bandung loh saudara. Gak nyampe. Puji Tuhan, selamat saudara. Anak popo kan aku sendiri. Saya pulang. Menjelang Natal saya masih ingat. Karena saya dengan Pak Mulyadi waktu itu. Ke desa Cepoko lihat tanah yang mereka bangun sekarang. Terus kami turun ke bawah. Saya pulang rumah itu menjelang Christmas, saudara. Kalau tidak salah kita baru makan di rumah makan depan itu malam-malamnya. Ini yang tak alami. Setelah itu tidak muncul lagi. Saya turun jalan tuh, kaki saya ini sudah gak terkendali yang kanan. Kayak orang geluyur. Loh, kaki kenapa? Mau tidur gosok gigi. Ngomong terus saya, saudara. Ini tangan bisa gini. Loh, mulut di sini kok bisa? Kayak ini. Saya nggak tahu ini mau stroke atau mau apa. Istri saya ngantuk berat. Saya bilang, ini tak, aku tidak terkendali. Bilang, tidurkan nanti kan nggak apa-apa katanya. Jawabannya itu sederhana memang nih, dokter pinter kok saudara. Tidurkan nanti kan hilang sendiri gitu. Itu sudah begini. Gosok gigi makanya loh. Kalau Tuhan tuh tidak berkati saudara. Mau nempelkan ini ke sini aja nggak tekan saudara. Kalau konslet itu sudah gini begini. Ayo. Kita tidur. Makanya ya pengalaman itu sering kali saya ngalamin setengah 3 jam 3 itu. Terbangun, ingin ke kamar mandi saudara. Terbangun, saya noleh ke samping, kaget. Antara saya dan istri saya ada tengkorak.
kepalanya berpaling ke saya begini, saudara. Lah wong tengkorak kok ngeliling wong, halo gitu. Bayangin. Loh, saya bilang, kok roh maut? Lah kok tahu Pak? Nggak tahu, mendadak ngerti aja. Loh, roh maut, silang. Terus saya kamar mandi sambil minum, lemes badan saya. Dan waktu itu saya lihat apa, saudara? Mata nggak lihat apa-apa, telinga dengar. Sekitar saya itu muter. Bunyi orang perang, logam beradu. Anda tahu kalau perang zaman kuno pakai seru sekali. Tapi itu reaksi saya kayak orang blow on. Makanya nggak ada teori, langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang malah gini tuh saya. Oh, ini namanya Tuhan berperang ganti saya itu begini. Lucu ya, itu tak. Terus apa? Tidur lagi. Lupa, oh enggak gitu begini. Enggak kepikir tuh. Sejam bangun lagi saya. Masih rame, saudara. Terus tidur lagi. Sampai pagi. Begitu pagi saya masuk kamar mandi. Tuhan ngomong jelas. Tanyain saya. Kalau hari ini aku panggil kamu pulang, bagaimana? Ayo. Saya pernah tanyain. Kalau hari ini aku panggil kamu pulang, bagaimana? Herannya, saudara. Ini nggak ingat istri, nggak ingat anak, nggak ingat Anda pun tidak teringat. Saya bisa ngomong gini, jerit saya. Amin Tuhan, haleluya, mau. Hati itu bisa senang, sukacita. Dia ngomong apa? Lulus. Saya akhir tahun ke Cirebon, melayani. Ini yang gak pernah saya pikirin. Melayani retreat sambil khotbah, nerjemahin Raymond Mui. Raymond kan khotbah bukan saudara kan gak ada. Saudara, saya mesti kan bisa lemes, badannya masih dalam kondisi gak fit. Tanggal 31 saya masih ingat. Jam 9:30 saya sudah tidur. Tapi saya bilang, aduh aku gak tahan. Teman-teman yang ikut diberitahu, suruh doain saya. Tapi 9:30 sudah kelar, saya tidur. Malam itu saya diberi mimpi Tuhan. Aneh. Di mimpi itu saya lihat, saya ini pakai baju tentara. Tapi bukan hijau. Itu agak seperti coklat muda sekali. Ternyata itu sekarang kalau Anda lihat perang Afghanistan, itu tentara Amerika itu pakainya coklat kayak warna gurun. Di sebelah saya tuh naik mobil, kayak jeep gitu ya. Sebelahnya itu ada tentara lain yang drive buat saya. Dibawa masuk ke tangsi militer barak, bukan barak ya, tangsi militer. Perkemahan tentara gede sekali. Itu tenda tentara banyak kan, itu meriam senjatanya luar biasa. Di depan itu ada portalnya, ada yang jaga. Begitu saya masuk, itu mobil masuk, itu penjagaan dibuka, ada portalnya. Itu mimpi begitu clear sampai sekarang. Ada 5 orang jajar di sini. Begitu masuk mereka kasih hormat, saya akan nolak ke mereka. Saya lihat yang di bahu saya. Besoknya saya ngomong Pak Yusak, aku mimpi. Mimpi apa? Aku kemarin tidur 9:30. Jelas Pak Yusak. Saya cerita Pak. Aku lihat, kok ono bintangi Pak di sini. Langsung dia berkata, 2 toh? Kok ngerti? Aku dikasih yang sama. Nanti di buku keberapa ya? Entah ketiga, entah kedua itu Anda baca. Mau tahu Yusak? Sejak itu kami dekat, saudara. Beberapa hari kemudian, itu Rebu pertama tahun 99. Saya masih ingat. Kami sembahyang dengan timnya Ibu Nani, itu merupakan penutupan acara. Di Semarang saya ikut, Ripkah ikut, siapa lagi ikut ya? Beberapa teman ikut. Ada Ibu Nani, ada Pak Yusak di situ. Dan di situ nubuatan keluar. Nah, Ibu Nani itu kalau nubuat itu dengar audible, terus dia nyampein. Dan di situ dia bilang, aku beri kamu sesuatu untuk bisa membuat kamu bisa mencapai garis akhir. Dan Pak Yusak ngomong sama saya, wah kamu diberkati. Itu jaminan dari Tuhan. Tahu, kadang-kadang dia akan minta sesuatu yang
itu paling engkau pertahankan. Kalau engkau tidak bangun manusia rohmu, sampai titik itu tidak kuat, Anda pasti bilang, no Tuhan. Kalau Anda berkata tidak, that's it. Anda gak bisa maju terus. Sebab ketika Anda bisa capai Gunung Moria, seperti Abraham mencapai, Anda bertemu Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Sejak itu secara kehidupan, kami hidup dalam kelimpahan Tuhan yang luar biasa. Serius. Diberkati dan menikmati. Sebab di Moria, Abraham berkata, engkau Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Tuhan yang menyediakan buat hidup saya. Dan kalau Anda sampai di Moria, satu lagi Anda naik. Anda ke Gunung Sion. Nama Sion artinya Mountain of Light. Gunung terang. Di situ Anda tahu dunia itu sudah pudar semua. Terangnya Allah itu memudarkan yang dunia punya. Anda kalau ke belakang ke kantor kami atau tempatnya Pak Ardian juga, itu saudara Sindu memberkati kami dengan neon yang beda dengan neon ini. Itu neon terangnya seperti matahari. Kalau dinyalakan semua, kamar kami itu paling terang cahayanya. Dan kalau dibandingkan, yang lain jadi pudar. Satu hari Anda sampai ke Gunung Sion, Anda berkata, aku gak butuh yang lain-lain. Bocah yang ini gak ada gunanya. Itu loh paling hebat. Siapa? Tuhan sendiri. Anda dengar interview saya dengan Pak Yusak terakhir, Jumat lalu. Dia berkata, aku ini cuma nunggu rindu kapan pulang. Gak kepingin yang lain. Di situ adalah Gunung Sion. The Mountain of Light. Saudara. Ngerti? Saya berdoa Anda bisa nangkap betul apa yang Tuhan sedang katakan ini. Saya tutup dengan ini. Tadi, dan saya mau beritahu ya saudara, makin ke atas, makin sepi. Tadi Ibu Lisa, istrinya Pak Benyamin, selesai kebaktian datang ke saya. Matanya sudah berkaca-kaca. Dia cerita, Pak, itu firman Pak, jawaban buat saya. Loh kenapa? Jumat malam lalu saya itu mimpi, aneh mimpinya Pak. Saya bingung ini artinya apa. Sampai Bapak tadi khotbah, saya baru ngerti. Saya bilang, coba ceritain mimpimu apa. Dia bilang begini, saya itu naik ke gedung lantai 3. 3 stories, 3 lantai. Begitu sampai ke lantai ketiga, Pak, saya cuma ketemu Bapak di situ. Kosong gedung itu. Begitu saya masuk, Bapak kok ngajar saya. Cuma saya masih belum ngerti yang diomongin apa. Saya tanya dia, kamu lihat berapa orang di gedung itu? Gak ada orang, Pak. Sebab tidak banyak orang mau lewat Gunung Moria. Banyak orang Kristen suka di aktivitas di bawah. Dan akhirnya jadi ajang pertempuran di bawah. Sebab untuk Anda sampai ke Moria, Ishakmu yang diminta. Pak, ini kan janji Tuhan, ini kan pemberian Tuhan. Itu yang dia bilang. Aku minta. Kalau engkau tidak bangun manusia rohanimu, saudara, saat itu terjadi, saudara tidak akan bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau Anda lulus di situ, Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Amen. Anda hidupmu akan nikmatnya luar biasa. Pak Yusak ngobrol cerita begini, aku ini pengangguran, tapi direktur kalah gajinya sama aku. Sering kali orang bawa duit segepok, saudara. Pak, aku bingung ini bagi ke siapa. Terserah Pak Yusak lah, tolong dibagi-bagiin. Bayangin. Dia bilang direktur kalah sama aku gajinya. Kerjaanku apa? Duduk nunggu kapan pulang,
Ya karo itu, Gung. Nelponi aku wong Semarang jam 5 isuk, jam 12 wengi. Mohon jangan telepon di luar jam normal, saudara. Orang tua kasihanilah beliau. Wong Semarang gitu, Gung. Ruang radiomu nelponi aku jam 12 bengi. Kapan turune aku? Wong wis tuwa. Jam 5 isuk ditelepon. Mohon dikasihani, saudara. Saya beritahu. Ya. Aku nggak butuh yang lain. Dia itu penyedia buat kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Ini perlu untuk masa depan, saudara. Sebagian dari Anda sudah mengerti. Sebagian kelak akan mengerti. Saya perlu sampaikan supaya Anda berjalan dengan Tuhan itu mengerti kemana tujuannya. Amen. Angkat tangan sama-sama. Sure. Oh, the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace, and His grace. I can hear the breath of angels sing. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace and His praise. I can hear the brass of angels. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in His place. Katakanlah. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace and His grace. I can hear the brass of angels sing. I see glory on its face. Surely the presence of the Lord is in His place. Biar musik aja semua lain hatimu ke Tuhan. Beberapa saudara ngerti betul apa yang saya sampaikan malam ini. Beberapa dari Anda berkata, apa aku belum ngerti. Beberapa berkata, sebagian aku tahu. Tapi terima saja ini pesan, saudara. One day, satu hari kau akan tahu. Satu hari akan ada manfaat besar buat hidupmu. Hanya sampaikan saja apa yang Tuhan mau. Dan orang-orang sedang bergulat di Gunung Moria. Dan kau tahu apa yang sedang Tuhan minta darimu, saudara. Ada Ishak yang Dia minta dari hidupmu. Dan kau berkata, Tuhan, bukankah ini Engkau yang berjanji? Tuhan, bukankah ini Engkau yang memberi? Tapi jangan pernah berkata, aku akan beri, tapi nanti kan dikembalikan Tuhan. Belum tentu. Kalau engkau belum rela, engkau tidak pernah bisa berkata ya. Sebab Allah tahu akan hati kita. Moria. Ketika Ishak dibawa dan dipersembahkan kepada Dia. Tapi kalau kau bisa melewati Moria itu,
Engkau berkata, Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace and His grace. I can hear the brush of angels sing. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in this place. Yang saya ceritakan tadi mungkin pengalaman yang dramatis, yang minta nyawa. Tapi saya jujur mengalami beberapa kali Tuhan sudah minta nyawa. Sebelum saya dapat istri saya ini, saudara, dalam dasar hati yang paling dalam saya ngerti ini jodoh dari Tuhan buat saya. Waktu itu semuanya belum mulus, restu dari orang tua belum sepenuhnya didapat. Dan saya tahu ada beberapa orang yang naksir lah sama dia. Dan saya dibandingin yang lain, nothing. Nah, orang tua manapun ya, ingin selalu pilihkan yang terbaik buat anaknya. Nothing. Saya masih ingat satu hari, saudara. Persis di depan Jalan Gajah Mada, depan Jalan Melati. Saya lagi naik sepeda motor pulang ke rumah dari kampus. Tuhan tanya begini, kalau Tina tak kasihin orang ini, bagaimana? Bayangin. Saya itu pertanyaan yang cuman kalau Tina kasihin orang itu gimana? Saudara tahu apa yang saya katakan? I know it's just a grace of God. Di situ saya mau ajari saudaranya punya hati yang berkenan di depan Tuhan. Anda tahu jawaban saya? Tuhan, kalau itu membuat dia lebih bahagia dibandingin kalau kelak kawin dengan saya rela. Saya ngomong lagi, kalau itu membuat Tina lebih bahagia dibandingin kalau dia kelak kawin sama saya rela. Saya mengasihi dia, tapi kalau ada yang bisa membuat dia lebih bahagia, saya rela. Hanya butuh beberapa minggu setelah itu, semuanya lancar. Saingan saya berguguran, Tuhan berperang ganti saya. Ya? Ada moria dalam hidup kita. Pak, bukankah Tuhan yang meneguhkan itu jodoh dari Tuhan? Ya. Tapi kadang-kadang dia datang dengan cara seperti itu. Anda nanti akan ketemu sepertinya Tuhan ingkar janji. Membatalkan janji. Bisa nggak? Bisa. Dia uji kita. Dan dia mau lihat apakah kita cinta janjinya lebih dari dia. Di situ akan ketahuan semua. Tapi kalau engkau lulus, sudah. Abraham berkata, Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Anda nanti berkata, sungguh luar biasa. Dia penyedia segala sesuatunya. Amen, saudara.